Pemirsa, sejak Pilpres langsung 2004 hingga 2019, hasil pemilihan presiden dan wakil presiden selalu digugat ke Mahkamah Konstitusi. Namun, semua gugatan para pemohon tidak ada yang dikabulkan. Lantas, bagaimana dengan Pilpres 2024 kali ini? Akankah ada surprise di sengketa Pilpres? Dan untuk membahasnya, sudah bersama kami ada pakar hukum tata negara Atang Irawan. Mas Atang, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Palen. Mas Atang, kalau kita bicara soal surprise ketimbang dengan gugatan MK sebelumnya, kalau Anda lihat di data yang dipaparkan baik Paslon 01 dan juga 03, keduanya menyampaikan ada negara yang bisa membatalkan hasil pemilu karena kecurangan. Kalau menurut prediksi Anda bagaimana? Ya, memang kalau kita melihat sih ada banyak negara yang melakukan pembatalan terhadap hasil pemilu ya, apalagi saya kira itu terkait dengan masalah intervensi yang cukup besar dari negara terhadap penyelenggaraan pemilu. Tapi mestinya kalau kita melihat dalam skema di pasal 24C ayat 1 bisa saja terjadi karena memang MK diberikan kewenangan untuk penyelesaian tentang hasil pemilihan umum. Nah, hasil pemilihan umum kan sebetulnya maknanya tidak hanya terkait dengan masalah kalkulasi tentang hitung-hitungan suara gitu ya. Meskipun ditafsir dalam undang-undang pemilu khususnya bicara pasal 475 ayat 2 memang itu kemudian menjadi dipersempit hanya terkait dengan penghitungan suara. Itu Mbak Palen. Jadi menurut Anda ini bisa atau mungkin terjadi ada pembatalan hasil pemilu? Ya, bisa saja mungkin terjadi, apalagi kalau memang misalnya para pemohon bisa membuktikan bagaimana misalnya yang pertama terjadi stagnansi terhadap sistem electoral justice kita. Kan selalu yang menjadi perdebatan adalah ini kan urusan sengketa administratif nih, ini urusannya sengketa proses nih, gitu kan? Oh, ini urusannya TMS nih, harusnya skemanya misalnya ke organ-organ yang diberikan kewenangan oleh undang-undang pemilu misalnya. Tetapi ketika skema organ yang diberikan kewenangan dalam rangka menjalankan skema electoral justice itu stuck atau tidak jalan, maka itu bisa saja diambil alih oleh MK. Misalnya kalau urusan terkait dengan administratif terhadap KPU, KPU-nya stuck misalnya. Atau misalnya terkait dengan proses terhadap Bawaslu, Bawaslu-nya stuck atau misalnya terlihat berpihak pada saat menyelesaikan sengketa. Termasuk juga terhadap etik misalnya, DKPP-nya stuck atau skema di dalam peradilannya misalnya ketika di Bawaslu nggak puas atau KPU nggak puas ke peradilan tun juga sama misalnya. Terlihat keberpihakan atau stuck. Nah, ini juga sebetulnya MK bisa mengambil alih. Ini kemudian dalam hal ini maka MK bisa memutus, tidak hanya bicara tentang hasil penghitungan perolehan suara atau hitung-hitungan perolehan suara begitu. Baik, Mas Atang, tapi kalau kita merujuk pada pernyataan Oto Hasibuan yang tadi kita dengarkan bersama, kalau itu terjadi di negara-negara Afrika, bahkan kita di Indonesia jauh lebih maju dan berbeda dari Afrika. Bagaimana Anda menanggapi pernyataan yang disampaikan Oto ini? Ya, Pak Mahfud kan juga sebetulnya menyebutkan Australia, misalnya menyebutkan Thailand, gitu kan, tidak hanya negara Afrika gitu ya. Artinya bahwa satu hal yang perlu kita pahami bersama, ini sudah pernah terjadi di beberapa negara pembatalan terhadap pemilihan umum karena memang ada beberapa hal yang krusial terkait dengan pasti yang pertama adalah hak konstitusional rakyat misalnya termanipulasi atau tidak dapat dilaksanakan secara baik misalnya gitu kan. Dan yang kedua mungkin ada intervensi dari beberapa organ atau instrumen pemerintahan misalnya. Yang secara terstruktur, masif, sistematis mungkin saja. Meskipun kalau saya tadi katakan, dalam skema electoral justice di undang-undang pemilu kita kan TMS itu menjadi kewenangannya Bawaslu. Tapi ketika tadi saya bilang, kalau ini stuck misalnya, laporan pengaduan yang dilakukan oleh dua paslon, dan stuck tidak dijalankan oleh Bawaslu, bisa aja di take over gitu. Karena skemanya di dalam undang-undang pemilu itu terkait dengan electoral justice system, kan ini dibagi habis tuh. Sengketa-sengketa itu dibagi habis terhadap organ-organ begitu ya. Organ-organ yang diberikan kewenangan menyelesaikan gitu. Ada KPU, ada Bawaslu, ada DKPP, ada Gakumdu bahkan ya. Terkait dengan pidana, bahkan bisa ke peradilan tun. Nah, kalau ini tersumbat, maka ini bisa diambil alih oleh Mahkamah Konstitusi. Tetapi saya kira tergantung bagaimana perspektif hakim konstitusi. Tapi saya kira saya masih meyakini lah paling enggak Hakim Konstitusi ini sebagai guardian of constitution, dia pasti akan berpikir secara substantif.
Nah, salah satunya kemarin disampaikan ada potensi juga akan memanggil sejumlah menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo saat ini. Ada yang disebut adalah Menteri Keuangan, Mensos, Menko Perekonomian, Mendak. Menurut Anda dengan kehadiran nanti yang mungkin kita belum tahu ya pasti atau tidaknya, apakah ini bisa membuktikan dugaan kecurangan yang sebelumnya dipaparkan? Ya, itu untuk misalnya untuk mencoba membedah terkait dengan dugaan-dugaan terhadap TMS misalnya, terstruktur, apakah memang pejabat atau instrumen pemerintah itu bisa terlibat. Kan yang kita lihat sekarang bagaimana narasi di publik, ada 2 kementerian yang bisa diasumsikan terlibat atau tahu begitu. Kan ini terkait dengan pembengkakan anggaran, kemudian juga ketika tidak dilibatkan Kementerian Sosial, sehingga diasumsikan ini pendistribusiannya tidak sesuai dengan data yang ada di dalam kementerian yang memang punya hak untuk mendapatkan bansos misalnya. Bisa saja terjadi begitu. Oke, ini kan kita masih belum pasti apakah nanti menteri-menteri ini akan hadir dalam sidang MK. Tapi Pak Satang, selama 2 hari ini melakukan sidang, kita sudah lihat ada 2 kali ya persidangan ini dan selalu disebutkan yang namanya TSM. Menurut Anda dalam sidang sebelumnya ini apakah sudah tergambar kalau ada dugaan TSM ini benar-benar terjadi? Ya, yang pertama kan gini. Memang tadi saya bilang TSM ini kan sebenarnya kalau kita melihat di dalam skema electoral justice system di Undang-Undang Pemilu ini menjadi ranahnya Bawaslu. Nah, apakah misalnya 2 paslon ini pernah mengajukan kepada Bawaslu dan kemudian Bawaslu tidak menjalankan? Atau memang misalnya ada keraguan Bawaslu tidak akan menjalankan seperti pada putusan-putusan sebelumnya yang sangat kontroversi, misalnya berbagai macam lah saya kira. Dan bahkan ada perubahan-perubahan dari Bawaslu tingkat provinsi kemudian diklarifikasi oleh Bawaslu RI misalnya terkait yang dulu di DKI Jakarta bagi susu dan sebagainya. Bahkan ada digeser dari harusnya itu menjadi kualifikasi terhadap pelanggaran pemilu, ya proses misalnya menjadi pelanggaran di pemerintahan daerah dan macam-macam. Nah, kalau memang itu sudah dilakukan upaya kepada Bawaslu dan Bawaslu tidak melaksanakan atau masih ada ketidakyakinan pemohon, kan itu kemudian bisa menjadi magnitud bagi MK, hakim-hakim untuk menelaah dan meninjau itu. Apakah ini TMS ini bisa dijalankan misalnya oleh hakim konstitusi? Karena kan pada prinsipnya kalau kita melihat di dalam peraturan Mahkamah Konstitusi ya, peraturan Mahkamah Konstitusi itu kan di sana juga bisa dilihat bahwa MK bisa saja misalnya menyatakan mengabulkan permohonan pemohon. Artinya ketika pemohon mengajukan TMS bisa saja MK mengabulkan. Tapi ada catatan yang tadi saya katakan gitu. Jadi tidak sederhana itulah. Terakhir Mas Atang, singkat saja, tapi menurut Anda untuk gugatan kali ini apakah bisa dikabulkan gugatan para pemohon? Ya, tadi saya bilang ada 2 hal. Apakah misalnya hakim MK-nya berpikir secara substantif gitu ya, atau dia hanya formalistik saja mengikuti skema yang diatur dalam undang-undang. Nah, kalau misalnya TMS ini kan ada beberapa kriteria, misalnya ada pidana pemilu misalnya terkait yang sudah diputuskan oleh Bawaslu, ada juga money politik gitu ya, atau bahkan juga terkait dengan laporan dana kampanye dan sebagainya. Kalau itu misalnya MK secara substantif bisa melihat dan MK tidak hanya melihat secara formalistik, bisa saja MK memutuskan itu, Pak. Baik, jadi semuanya nanti tergantung bagaimana hakim-hakim the guardian of the constitution yang duduk di Mahkamah Konstitusi kali ini ya. Terima kasih Mas Atang Irawan. Yang sedang diuji bersama, Mbak. Baik, yang sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih Mas Atang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.